Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kesultanan ini terletak di Laut Seumawe, Aceh Utara. Tokoh yang paling terkenal adalah Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah nama baru dari Merah Siluh setelah ia masuk agama Islam dan merupakan Sultan Islam di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia. Letaknya strategis membuat wilayah kerajaan ini sering dikunjungi berbagai negara, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Raja kerajaan Samudra Pasai diantaranya Malik Al-Saleh, Muhammad Malik Zahir I, Muhammad Malik Zahir II, Mansur Malik Zahir, Ahmad Malik Syahir, Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin aktif menyebarkan Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Peninggalan Samudra Pasai. Cakrodonya adalah salah satu peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Benda ini adalah sebuah lonceng yang saat ini dihormati oleh penduduk sekitar. Peninggalan yang selanjutnya adalah dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas. Karena itu, dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia, kertas dengan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koin. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri di tepi Selat Malaka, Banda Aceh. Tokoh yang paling terkenal dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Ia memerintah sejak tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Saat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ia bisa memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Johor, Pahang, dan Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian mendudukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya. Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Nama-nama Kerajaan Aceh. 1. Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah adalah pendiri dari Kerajaan Aceh. Ia melepaskan diri dari kekuasaan Kodir dan mendirikan kesultanan sendiri dalam waktu singkat. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin adalah salah satu penguasa Aceh setelah Sultan Ali. Ia mengembangkan kembali angkatan perang Aceh dan menjalin hubungan dengan Timur. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Ibn Munawar Shah. Sultan Ibn Munawar Shah merupakan Sultan Aceh dari garis keturunan Indrapura. Ia membuka luas perdagangan lada dengan bangsa Eropa di Aceh. 4. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda disebut-sebut sebagai raja terbesar dari kerajaan Aceh. Ia menerapkan banyak kebijakan yang berdampak pada meluasnya pengaruh Aceh di kawasan tersebut. Ia mencetak uang emas dan menetapkan nilai. Peninggalan Kesultanan Aceh antara lain: 1. Masjid Raya Baitur Rahman, 2. Taman Sari Gunungan, 3. Meriam Kesultanan Aceh, 4. Hikayat Rangsabi. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 sampai 518. Nama-nama Raja Kesultanan Demak. 1. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak. Menurut Babat Tani Jawi, ia adalah keturunan terakhir dari Kerajaan Majapahit, tepatnya Brawijaya V. 2. Patih Unus. Patih Unus atau Sultan Yunus adalah pengganti dari Raden Patah. Meskipun baru wafat sekitar tahun 1521, Patih Unus diperkirakan adalah adik ipar dari Raden Patah yang memegang kekuasaan karena putra dari Raden Patah yaitu Trenggana masih berusia muda. 3. Trenggana. Sultan Trenggana merupakan raja ketiga sekaligus dianggap sebagai raja terbesar dari Kerajaan Demak. Ia berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan menaklukkan berbagai wilayah di Jawa. 4. Sunan Prawata. Suksesi Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya tidak berlangsung mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan, mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana.
Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1479 Masehi dan berada di daerah Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah bersama Wali Songo. 2. Makam Sunan Kalijaga. Peninggalan Kerajaan Demak berikutnya adalah Makam Sunan Kalijaga, yaitu salah satu dari 9 Wali Songo yang pernah berdakwah dan penyebaran Islam di wilayah Jawa. 3. Pintu Bledek. Pintu Bledek atau pintu petir yang dipahat oleh Ki Ageng Selo pada 1446 Masehi.